Sekarang kita lihat soal ini. Tentukan bentuk kanonik yang dapat ditransformasi dari persamaan matriks berikut. Jadi ini adalah sebuah bentuk bilinear, akan kita ubah menjadi bentuk kanonik. Berarti ini akan kita ubah menjadi bentuk U1 V1 tambah U2 V2 hingga UR VR sesuai dengan rank dari matriks A ini. Kita mengubahnya berarti kita butuh transformasi linear. Kita lihat ini tadi, X dan Y bisa kita transformasi. Awalnya kita transformasi dia menjadi U transpos, B transpos, C kali V. Dimana kita tahu transformasi kita gunakan adalah X sama dengan B kali U, lalu Y-nya adalah C kali V. Nah, ini bisa kita tulis dalam bentuk U transpos, P, A, Q kali V. Di mana kita punya B itu kita tuliskan sebagai P transpos dan C itu sama dengan Q. Nah, bentuk inilah yang sama dengan ini. Jadi kita sebenarnya mau mengubah matriks konstantanya dari A menjadi P transpos, menjadi P AQ. PR kita sekarang adalah menemukan mana matriks P-nya, mana matriks Q-nya, sehingga bentuk ini bisa diubah menjadi bentuk yang seperti ini. Yang hanya ini tadi bentuknya kita tahu ini bentuknya harus IR 0, 0, 0. Mana matriks P dan Q sehingga A itu bisa diubah menjadi PAQ yang dalam bentuk seperti ini. Itu PR yang harus kita kerjakan. Oke, sekarang kita coba mengerjakannya. Oke, kita punya matriks A seperti ini, yang tadi 101, 110, 001. Ini saya kasih matriks A. Untuk mendapatkan P dan Q, matriks A ini akan saya gandeng dengan dua buah matriks bujur matriks identitas. Di sini sudah 100, 010001. Di sini akan saya tulis 100, 010, 001. Lewat serangkaian operasi baris elementer, nanti ini akan jadi matriks P, ini akan jadi matriks Q. Operasi elementer apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan operasi kombinasi operasi baris dan kolom, sehingga matriks A ini bisa menjadi bentuk yang tadi, yang IR 0, 0, 0. Dia akan kita ubah menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Jadi sekarang kita akan melakukan serangkaian operasi baris dan operasi kolom supaya A ini menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Nah, kita harus melakukan operasi kombinasi operasi baris dan kolom. Kenapa? Supaya ini berubah dan ini berubah. Kalau kita hanya melakukan operasi baris, yang berubah hanya matriks yang ini. Ininya nggak akan berubah. Dan kalau kita hanya melakukan operasi kolom, hanya matriks ini yang berubah, ini nggak berubah. Jadi kita harus melakukan operasi baris dan kolom supaya nanti matriks A ini bisa menjadi eselon baris tereduksi. Nah, biasanya untuk memudahkan, kita mau bentuk eselon baris tereduksi, berarti kita butuh utama 1. Kita butuh menolkan yang di bawah dan yang di atasnya. Untuk menolkan yang di bawah ini, biasanya kita gunakan operasi baris. Dan untuk menolkan yang atas, kita biasanya menggunakan operasi kolom. Itu hanya panduan supaya kerjaan kita lebih mudah. Ini langkah pertama. Untuk bentuk ke eselon baris reduksi, ini sudah jadi utama 1, ini harus dinolkan. Bagaimana menolkan ini? Berarti kita perlu melakukan baris kedua dibanding baris pertama. Dan itu kita lakukan terhadap semua matriks ini. Kalau merubah baris kedua dan baris pertama, berarti dari yang ini, yang berubah hanya baris kedua, baris pertama dan ketiga tidak boleh. Kita tulis lagi 101, 001. Tapi matriks kita tidak hanya yang ini, dia nyambung sampai ke samping. Jadi tetap sampai ke sampingnya baris pertamanya tidak akan berubah. Baris keduanya berubah, baris kedua kalau ini baris pertama, ini ketemunya 0, ketemunya 1, ketemunya min 1, terus lanjut ke seberang, min 1, 1, 0. Matriks 3 kali 3 di atas tidak terganggu dengan operasi baris ini. Ya, kita tuliskan lagi saja. Kita ulangi lagi menulisnya di sini. Sudah ketemu. Berikutnya, kalau mau ke bentuk eselon baris reduksi, berarti ini harus kita nolkan.
Ini harus kita nolkan. Kita nolkan yang ini dulu. Untuk menolkan yang atas, tadi dikatakan lebih baik menggunakan operasi kolom. Berarti untuk menolkan ini, kita kurangi dengan ini. Berarti berikutnya operasi yang kita lakukan adalah kolom ketiga dikurangi kolom pertama. Itu akan berlaku untuk kolom ketiga yang ini, atas sampai bawah. Kolom 1, kolom 2, dan ini tidak berubah. Tulis ulang saja biar kita tidak bingung. Jadi tulis ulang dulu yang tidak berubah, nanti baru kita pikirkan yang berubah yang mana. Karena baris ketiga kurangi baris pertama. Ini min 1, ini 0, ini 1, ini 0, ini min 1, ini 1. Nah, sekarang untuk menolkan ini, kalau pakai baris, kita akan tambahkan baris kedua dan ketiga. Kalau pakai kolom, kita akan tambahkan kolom ketiga dan kolom kedua. Karena ini adanya di atas diagonal, kita lebih memilih untuk menggunakan operasi kolom. Kita akan dapat gunakan adalah C3 tambah C2. Tetap kembali hanya kolom ketiga yang berubah. Kolom lainnya tuliskan ulang saja dulu. Ini juga tidak ada perubahan apapun. Nah, kita akan tambahkan di sini, ini min 1, ini 1, ini 1, ini 0, ini 0, ini 1. Kita sudah dapatkan matriks dalam bentuk eselon baris reduksi. Dalam hal ini di sini adalah bentuk identitas. Jadi kita sudah ketemu ini dalam bentuk identitas. Ini hasil yang kita dapatkan di sini adalah matriks P, dan hasil yang kita dapatkan di sini itu adalah matriks Q yang kita cari. Ini karena identitas yang kita dapatkan dalam bentuk 3x3, ini kita sebut IR. Berarti ini ranknya 3. Matriks A yang tadi kamu boleh hitung, ini ranknya adalah 3, sesuai dengan yang kita peroleh di sini. Jadi kalau kita kembali ke sini tadi, X transpose AY mau kita transformasi menjadi bentuk kanonik U transpose PAQ kali V. Transformasi yang kita gunakan adalah X sama dengan B kali U, atau berarti di sini X sama dengan berarti ini sama dengan dia adalah P transpose U. Kita menggunakan transformasi X sama dengan P transpose U, dan Y sama dengan Q V. Kita kembali ke sini. Nah, berarti kita sudah dari bentuk yang ini, kita mendapatkan kalau X sama dengan P transpos U. Kalau P-nya ini berarti P transposnya adalah 1, 0, 0, min 1, 1, 0, 0, 0, 1, dikalikan U, dan kita dapatkan Y sama dengan Q V. Q-nya adalah yang ini, 1, 0, min 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 kali V. Jadi kita akan dapatkan X sama dengan ini kali U, dan Y sama dengan ini kali V. Itu dia mereduksi, tadi apa? X transpose AY menjadi bentuk, apa tadi? X transpose U transpose, kan tadi X transpose AY diubah menjadi U transpose PAQ kali V. Jadi bentuk X sama dengan P transpose kali U, dan Y sama dengan Q kali V. Itu mereduksi bentuk X transpose AY menjadi bentuk U transpose PAQ. U transpose P-nya tulis ini 1, 0, 0, min 1, 1, 0, 0, 0, 1, ini P, A-nya yang tadi di soal 101, 110, 001 kali Q, Q-nya 10, min 1, 0, 11, 0, 0, 1 kali V.
Silahkan dikalikan bentuk ini semua, maka kamu akan dapatkan U1 V1 tambah U2. Sebentar, sebelum itu dikalikan ini semua, maka kita akan dapatkan ini menjadi U transpose. Kita kalikan ketiga matriks ini, kita akan dapat bentuk 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Itu bentuk yang ini. Kali V. Dan kalau U-nya U1, U2, U3, V-nya V1, V2, V3, ini akan jadi U1, V1, tambah U2, V2, tambah U3, V3. Inilah bentuk kanonik hasil transformasi linier dari bentuk ini. Kembali ke sini. Inilah bentuk kanonik yang kita lihat. Dia hanya punya suku di diagonal utama, itu pun koefisiennya hanya 1. Dia sampai U berapa di sini sesuai dengan rank dari matriks A ini.